hadir, mulai aja ya. Join. Oke, untuk sebelum kita mulai kuliah, saya harapkan kepada ibu-ibu semuanya mohon diaktifkan kameranya, biar saya rasanya nggak ngomong sendiri gitu ya. Kalau kameranya mati semua, saya kayak ngomong sendiri, nggak ada interaksi. Kalau memungkinkan, kalau memang background di belakang yang nggak ribut, silakan diaktifkan saja voice-nya, speaker-nya. Tapi kalau memang ribut, ya nggak apa-apa dimatiin. Oke, setuju ya ibu-ibu ya? Slide sudah kelihatan ibu-ibu? Slide saya sudah muncul? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat juga pada ibu-ibu semua di kelas Walung. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Evidence Based Midwifery. Ini teknisnya sebenarnya penemuan kedua, tapi berdasarkan silabus atau RPS-nya kita ini pertemuan pertama dengan materi pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan mengenai langkah-langkah evidence based practice atau midwifery. Ya, sebelumnya 3 minggu yang lalu saya sudah memberikan tugas ya kepada ibu-ibu semua untuk mencari jurnal, kemudian jurnalnya di print atau dalam bentuk hard copy. Jurnalnya udah ada semua ibu-ibu? Apakah jurnalnya sudah ada? Ada disiapkan untuk pertemuan kita ini? Halo? Halo ibu-ibu, jurnalnya sudah ada? Sudah disiapkan ya? Tujuan saya untuk memberikan ibu-ibu tugas untuk mencari jurnal adalah saya ingin melihat sejauh mana kemampuan ibu-ibu untuk mencari jurnal, terutama jurnal-jurnal penelitian, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait juga dengan permasalahan-permasalahan klinis kita yang ada di lapangan atau terkait dengan asuhan yang kita berikan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu dengan materi langkah-langkah evidence based practice atau midwifery. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kita akan membahas bagaimana sih penerapan EBM ini atau bagaimana sih apa yang harus kita lakukan jika kita ingin melaksanakan EBM. Oke, yang pertama ya kita ulang kembali. Kita samakan kembali persepsi mengenai evidence based practice itu apa. Slide saya jalan ya ibu-ibu ya. Jalan ya. Oke, minggu sebelumnya sudah saya paparkan ini ya. Jadi evidence based practice itu merupakan suatu penggunaan secara sistematis, ilmiah dan eksplisit
atau eksplisit ini bisa dikatakan secara jelas ya, jelas atau gamblang dari hasil penelitian terbaik saat ini dalam membuat keputusan tentang asuhan pasien secara individual. Nah, tujuan dari EBP itu apa sih gitu? Tujuan dari evidence based practice itu apa? Tapi sebelum kita masuk ke tujuan, Ibu tahu nggak bedanya evidence based medicine, evidence based practice, evidence based midwifery? Ada yang ragu nggak sama ketiga singkatan itu? EBM, EBP, dan EBM midwifery. Halo? Jaringan saya atau gimana ya? Nggak ada yang jawab? Ada yang bantu? Atau masih ragu membedakan antara ketiga konten tersebut? Oke, sebenarnya secara umum atau universal itu sama aja. Yang namanya evidence based midwifery, yang pertama evidence based medicine. Pertama kali itu dalam dunia kedokteran, evidence based medicine munculnya. Pengobatan berbasis bukti. Kemudian setelah itu baru muncul evidence based practice. Praktek berdasarkan bukti atau praktek berbasis bukti. Nah, kemudian dengan adanya evidence based yang bertujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pelayanan kedokteran, pelayanan kebidanan, kemudian keperawatan. Nah, muncullah adaptasi dari evidence based practice, yaitu evidence based midwifery. Kemudian juga kalau di perawat ada yang namanya evidence based nursing. Kalau kita itu memang adopsinya adalah evidence based midwifery gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke tujuan. Tujuan dari evidence based practice ini adalah untuk memberikan pelayanan medis yang lebih baik agar diperoleh hasil klinis atau clinical outcome-nya yang optimal bagi pasien dengan cara memadukan 3 item. Apa saja itemnya? Yang pertama adalah keterampilan klinis. Jadi untuk memberikan pelayanan medis yang lebih baik, ya kita harus memadukan keterampilan klinis. Kita harus memaksimalkan juga yang namanya keterampilan klinis kita. Kemudian, bukti klinis terbaik yang tersedia. Bukti klinis ini maksudnya adalah artikel-artikel penelitian, kemudian jurnal-jurnal penelitian yang tersedia. Jurnalnya jurnal yang terbaik, artikelnya adalah artikel yang terbaik. Kemudian adalah nilai dan ekspektasi pasien. Nah, dari ketiga unsur ini kita satukan, kita padukan dengan harapan atau tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan keadaan klinis pasien yang lebih baik. Jadi keterampilan klinis, kemudian bukti klinis, kemudian nilai dan ekspektasi pasien ini merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang bertujuan adalah memberikan asuhan kepada pasien, memberikan asuhan yang terbaik kepada pasien. Ya, kalau kita di kebidanan itu prinsip asuhan kita adalah woman centered care gitu ya. Nah, sama hal juga dengan ini, asuhan berpusat pada pasien atau asuhan berpusat pada wanita. Nah, mengapa sih evidence based practice itu perlu kita lakukan? Ya, karena yang pertama itu jumlah publikasi medis tumbuh sangat cepat, sehingga dokter ataupun praktisi kesehatan kewalahan untuk mengidentifikasi bukti yang relevan, bukti yang berguna dan dapat dipercaya. Jadi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan research di dunia, ya dengan banyaknya para peneliti, pakar-pakar peneliti meneliti tentang suatu kasus, ya dengan banyak juga publikasi-publikasi yang ada, tapi belum tentu publikasi itu bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Tidak semua juga penelitian atau jurnal itu bisa dipercaya. Nah, kemudian melunturnya trust atau kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan kedokteran dan praktisi yang memberikan pelayanan medis. Misalnya karena mungkin pelayanan kurang optimal, masyarakatnya jadi kepercayaannya berkurang ke tenaga kesehatannya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya adalah langkah-langkah evidence based practice. Langkah-langkah evidence based practice ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu kita ada 5 langkah. Yang pertama, rumuskan pertanyaan klinis tentang pasien. Ya. Halo, slide saya masih muncul? Ibu-ibu, masih ya? Nggak muncul ya? Suara di belakang bising, Bu. Suara di belakang saya kira-kira berisik nggak ibu-ibu? Masih jelas ya? Soal ini lagi ada latihan tari juga. Aduh. Oke, kita lanjut ya ibu-ibu ya. Yang penting harus tetap semangat meskipun ini kuliahnya udah menjelang sore banget ya ibu-ibu ya. Semoga pertemuan ini bermanfaat juga sampai akhir. Oke, kita masuk ke langkah-langkah evidence base ya tadi. Langkah evidence base praktis itu secara umum ada 5 tahapan ya. Yang pertama yaitu rumuskan pertanyaan klinis tentang pasien. Jadi kita merumuskan pertanyaan klinis tentang pasiennya. Kemudian setelah kita rumuskan pertanyaan klinis, kita temukan bukti-bukti yang bisa menjawab pertanyaan. Pertama kita rumuskan pertanyaan klinis. Pertama kita ada keraguan nih dalam memberikan asuhan gitu ya. Nah, kita ragu memberikan asuhan, kita ada masalah mungkin, kemudian kita rumuskan dulu pertanyaan klinis. Setelah kita rumuskan pertanyaan klinisnya, kita cari bukti-bukti yang bisa menjawab pertanyaan klinis. Bukti di sini adalah maksudnya artikel ilmiah, kemudian jurnal-jurnal ilmiahnya. Nah, kemudian setelah kita temukan artikelnya, kita lakukan penilaian kritis atau critical appraisal. Apakah bukti tersebut valid atau bisa dipercaya, kemudian apakah dia importance atau applicability. Ya, buktinya bisa dipercaya, jurnal apakah bisa dipercaya, kemudian jurnalnya apakah jurnalnya penting juga, dan apakah jurnalnya bisa diaplikasikan ke kondisi kita. Kemudian setelah kita lakukan penilaian kritis terhadap jurnalnya, kita terapkan bukti-bukti kepada pasien. Kita terapkan. Jadi pertama kita rumuskan pertanyaan klinis nih. Kita rumuskan pertanyaan klinis dengan gunakan TIPO. Kemudian setelah kita rumuskan pertanyaannya, kita cari bukti-bukti, kita cari jurnalnya. Setelah kita cari jurnalnya, kita telaah jurnalnya, kita kritisi jurnalnya. Kemudian setelah kira-kira oke nih jurnalnya, kemudian baru kita terapkan kepada pasien kita. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi. Setelah kita terapkan setelah kita terapkan bukti-bukti tersebut, artikel-artikel yang kita dapat, kemudian kita lakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penerapannya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, rumuskan pertanyaan klinis tentang pasien. Nah, perumusan pertanyaan klinis ini kita menggunakan metode atau komponen PICO. Ibu udah ada pernah mendengar sebelumnya PICO, metode PICO? Sebelumnya udah pernah dengar ibu-ibu? Belum ya ibu ya? Oke, nanti kita jelaskan, nanti kita jabarkan metode PICO itu seperti apa. Nah, pertama kita bahas mengenai pertanyaan klinis dulu. Pertanyaan klinis itu terbagi atas 2. Ada yang namanya background question, kemudian ada yang namanya foreground question. Ya, background question ini merupakan pertanyaan klinis ketika klinisi memberikan pelayanan medis kepada pasien, hampir selalu timbul pertanyaan tentang diagnosis, kemudian kausa, kemudian prognosis, maupun terapi yang akan diberikan kepada pasien. Biasanya background question ini kita tanyakan ketika kita memberikan asuhan sehari-hari gitu.
Nah, contoh pertanyaan seperti apa? Yang pertama itu bagaimana cara mendiagnosis tuberkulosis paru. Ini pertanyaan sehari-hari banget. Misalnya dokter yang biasa menangani ini pasti juga udah tahu cara mendiagnosis tuberkulosis itu seperti apa. Kemudian contoh yang kedua, apakah penyebab hiperbilirubinemia itu? Nah, ini kan rasanya juga dari berdasarkan textbook juga ada penyebab hiperbilirubinemia. Kemudian yang ketiga, apakah kontraindikasi pemberian kortikosteroid? Ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul biasanya lebih dekat ke seperti patofisiologi. Kalau dalam kebidanan contohnya itu seperti apa ya? Apakah penyebab nyeri pinggang pada ibu hamil, misalnya seperti itu. Itu kan ada patofisiologinya ya. Nah, kemudian jenis pertanyaan yang kedua adalah foreground question. Foreground question ini merupakan pertanyaan klinis yang sulit dijawab, yang tidak memadai untuk dijawab hanya berdasarkan pengalaman ataupun membaca buku teks atau mengikuti seminar. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan itu jawabannya tidak cukup hanya dengan pengalaman yang ada, kemudian tidak cukup dengan kita membaca buku ataupun mengikuti seminar-seminar yang ada. Nah, pertanyaan foreground question atau latar depan ini bertujuan untuk memperoleh informasi spesifik yang dibutuhkan untuk membuat keputusan klinis. Contoh pertanyaannya seperti apa? Nah, yang pertama ini, apakah vaksin MMR menyebabkan autisme pada anak sehingga sebaiknya tidak diberikan pada anak? Ini sebenarnya yang namanya vaksin MMR itu kan maksudnya pertanyaannya lebih spesifik gitu ya ibu-ibu ya. Apakah vaksin MMR itu berpengaruh terhadap autisme anak? Kemudian contoh pertanyaan yang kedua adalah apakah akupuntur efektif dan aman untuk mengobati depresi? Atau contoh pertanyaan yang ketiga, apakah suplemen mikronutrien multiple efektif dan aman untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas orang dewasa dan anak dengan infeksi HIV? Jadi intinya, foreground question ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan buku teks atau tidak bisa dijawab hanya dengan pengalaman. Butuh artikel-artikel terbaru, terupdate, ataupun jurnal-jurnal terbaru untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira paham sampai di sini ibu-ibu? Atau penjelasan saya bisa dimengerti penjelasan saya ibu-ibu? Ya. Oke, sekarang kita lihat PICO. Ya, PICO itu apa sih sebenarnya? PICO itu adalah suatu metode menganalisis komponen dari sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan praktek klinis jika ingin mencari jawaban berdasarkan bukti. Jadi PICO ini merupakan suatu alat atau komponen kalau kita ingin mencari jawaban dari pertanyaan klinis kita berdasarkan evidence yang ada. Jadi misalnya kita sudah rumuskan pertanyaan klinisnya, kemudian kita susun PICO-nya. Nah, seperti apa? Jadi P itu adalah pasien atau disease of interest atau problem atau masalahnya. Kemudian I-nya adalah intervention atau intervensi apa yang akan kita lakukan ke pasien kita. Kemudian C-nya adalah comparison atau pembanding terapi. Terapi apa yang akan kita berikan. Kemudian O-nya adalah outcome atau hasil apa yang diharapkan. Nah, contohnya seperti ini ya ibu-ibu ya. Ini ada contoh kasus. Misal, masalahnya adalah seorang klinisi ingin mengetahui efektivitas ibuprofen dibandingkan parastamol untuk menurunkan demam pada anak usia 12 tahun. Misalnya ini kita praktek, kita ada anak umur 12 tahun demam ya, kita ragu pengen ngasih ibuprofen atau parastamol ya untuk menurunkan demam. Sementara ini kan dia sama-sama antipiretik nih sifatnya atau sama-sama analgetik juga gitu. Tapi dalam konteks untuk menurunkan demam sama-sama antipiretik ya. Nah, kemudian kita susun PICO-nya. Kita lihat P-nya apa? P-nya adalah pasien. Pasien di sini siapa? Yaitu anak usia 12 tahun. Kemudian P tadi selain pasien adalah problem. Problemnya apa? Yaitu manfaat terapinya. Kemudian I, intervention. Interventionnya di sini apa? Yaitu pemberian ibuprofen. Kemudian C, comparison, pembanding. Kita lihat pembandingnya apa? Adalah parastamol. Nah, kemudian O-nya adalah outcome. Outcome di sini dalam kasus ini adalah untuk penurunan demam.
Nah, jadi di sini kita susun pikonya. Jadi kalau misalnya masalah terkait dengan masalah klinisnya, ingin tahu efektivitas ibuprofen atau paracetamol untuk menurunkan demam, nah kita susun pikonya. Pasiennya adalah anak yang 12 tahunnya, kemudian intervensinya adalah pemberian ibuprofen, kemudian pembandingnya adalah paracetamol, kemudian hasil yang diharapkan atau outcome-nya adalah penurunan demam. Nah, setelah itu baru kita rumuskan pertanyaan klinisnya. Seperti apa? Nah, ini. Pada anak berusia 12 tahun dengan demam, apakah pemberian ibuprofen lebih efektif daripada paracetamol untuk menurunkan demam? Nah, kira-kira seperti ini contoh pertanyaan klinisnya. Berdasarkan kasus yang ini, contoh kasus ini. Bisa dimengerti kira-kira ibu-ibu? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita merumuskan pertanyaan klinis menggunakan komponen PICO, kita temukan bukti-bukti yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, ini pertanyaan klinisnya udah kita rumuskan nih. Kemudian kita cari lagi bukti-bukti untuk bisa menjawab pertanyaan klinis kita. Nah, bukti ilmiah yang dicari dalam IBM itu memiliki ciri-ciri eureka. Apa itu? Yang pertama adalah understandable atau buktinya bisa dipahami atau dapat dipahami. Kemudian yang kedua, buktinya itu relevan atau relevan dengan berhubungan dengan pertanyaan klinis kita. Kemudian yang ketiga, extendable. Extendable itu dapat diterapkan. Apakah bukti yang kita cari ini bisa kita terapkan pada pertanyaan klinis atau asuhan kita? Kemudian C-nya adalah current atau terkini. Bukti yang kita cari itu apakah terupdate, terkini atau terbaru gitu. Kemudian appraised atau telah dilakukan penilaian. Buktinya sudah kita lakukan penilaiannya atau belum. Jadi bukti ilmiah IBM itu berdasarkan ciri-ciri yang eureka ini. Nah, mulai dengan memperhatikan judul artikel, meskipun hanya terdiri atas sekitar 10-15 kata, judul artikel itu sangat penting. Nah, itulah kenapa saya kemarin suruh ibu-ibu mencari artikel, jurnal. Sekarang coba perhatikan jurnal yang sudah di print, ibu-ibu print. Apakah judulnya itu jelas, judul dari artikelnya itu jelas, bisa dipahami. Nah, kemudian judul itu menggambarkan variabel yang diteliti, baik itu intervensi maupun variabel hasil yang diteliti, kemudian populasi sasarannya, dan setting atau lokasi penelitiannya. Nah, idealnya dalam sebuah judul itu kan ada variabelnya tuh, variabel pengukurannya apa, populasinya siapa, atau sampelnya siapa, kemudian lokasinya di mana. Nah, kalau di artikel yang ibu-ibu cari ini udah ada belum? Apakah judulnya sudah mewakili ketiga indikator ini? Misalnya ya judul penelitian itu apa ya? Misalnya pengaruh pemberian tablet FE pada ibu hamil, pengaruh pemberian tablet FE terhadap kadar Hb ibu hamil anemia pada wilayah kerja puskesmas bla bla bla, misal seperti itu. Nah, pada judul itu kan kita udah lihat tuh pengaruh pemberian tablet FE, berarti variabelnya pemberian atau intervensi pemberian tablet FE. Kemudian populasinya adalah ibu hamil anemia. Kemudian lokasi penelitiannya misalnya di wilayah kerja puskesmas bla bla bla, seperti itu. Idealnya judul penelitian atau judul artikel itu mengandung ketiga unsur itu. Nah, selanjutnya, jika judulnya relevan dengan praktik klinis, klinisi perlu membaca abstrak artikelnya. Suaranya ada yang ini ya, melantunnya ibu-ibu. Kemudian, abstrak atau jurnal kedokteran atau kebidanan umumnya itu terstruktur. Ibu-ibu, ada yang tahu abstrak itu apa? Sudah pernah sebelumnya mendengar kata-kata abstrak, ibu-ibu? Sudah ya. Biasanya nih kalau ibu-ibu dulu waktu D3-nya tugas akhirnya adalah KTI,
itu pasti ada bikin abstraknya, atau yang LTA juga ya, pasti ada abstraknya. Jadi abstrak itu merupakan suatu ringkasan penelitian. Biasanya terdiri dari 250 kata kurang lebih ya. Nah, abstrak terdiri dari background atau latar belakang dan tujuan. Kemudian ada subjek atau material dan metode penelitiannya. Kemudian ada result atau hasil, dan conclusion atau kesimpulan. Jadi idealnya dalam sebuah abstrak itu biasa terdiri dari 4 paragraf ya. Jadi paragrafnya itu ada latar belakang dan tujuan, kemudian ada material subjek, kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasil penelitiannya apa, kemudian kesimpulan penelitiannya apa. Idealnya di abstrak itu sudah terkandung keempat item ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi untuk mencari bukti dari artikel dalam jurnal. Nah, pertama-tama kita perhatikan judul artikelnya. Ya, kita cari artikel atau jurnal penelitian di Google gitu ya, di internet. Kita cari, kita lihat judulnya. Setelah kita rumuskan tadi pertanyaan klinisnya, kita tentukan PICO-nya. Nah, kita ketikkan atau kata pencarian atau keywordnya itu berdasarkan rumusan dari PICO. Kalau tadi kita lihat efektivitas pemberian ibuprofen dan paracetamol pada anak yang demam ya. Nah, kata kuncinya adalah mungkin kita cari efektivitas pemberian paracetamol atau efektivitas pemberian ibuprofen terhadap anak gitu ya. Kemudian setelah kita cari, kita perhatikan judul artikelnya. Apakah artikelnya asli atau kajian kritis? Apakah berhubungan langsung dengan praktek? Ya, artikel yang kita cari ini apakah berhubungan dengan kasus kita? Misalnya kayak kita yang ibuprofen dan paracetamol tadi, apakah dia berhubungan? Nah, apabila iya, maka lihat abstraknya. Lihat abstrak, yang lihat 4 indikatornya, lihat latar belakangnya, kemudian lihat metodenya, lihat hasil penelitian ataupun kesimpulannya. Kemudian, apabila tidak, sudah teruskan pencarian bukti dari artikel berikutnya. Nah, kemudian artikel yang kita cari tadi, setelah kita lihat abstraknya, apakah relevan dengan pertanyaan klinis? Ya, tadi kan kita sudah merumuskan PICO-nya. Apakah relevan? Apakah berhubungan dengan PICO yang kita rumuskan? Nah, apabila iya, maka lakukan penilaian kritis atau critical appraisal. Tapi apabila tidak, ya udah kita teruskan mencari artikel-artikel yang lain atau jurnal-jurnal yang lain terkait dengan pertanyaan klinis kita. Oke, selanjutnya database-nya. Database ini artinya tempat pencarian jurnal. Ya, biasanya kan kalau secara global itu kita ketikkan di Google gitu ya. Mau jurnal apa dengan judul apa tinggal ketik gitu. Tapi ini secara spesifik ada yang namanya National Guideline Clearinghouse. Ini link jurnalnya, base jurnalnya. Kemudian ada yang namanya CNIL, ada yang namanya Cochrane Library, kemudian PubMed juga. Ada yang namanya The Royal College of Midwives, kemudian Medline. Ini database tempat pencarian jurnal secara internasional. Biasanya memang jurnal-jurnal internasional itu aksesnya lebih gampang dan penelitiannya lebih terbaru dan terupdate. Jadi kalau bisa kita pilih jurnal-jurnal yang internasional, kita cari melalui situs ke-6 ini, atau sebenarnya masih banyak sih situs-situs yang lain, tapi secara garis besar ini yang biasanya digunakan untuk mencari atau menemukan jurnal-jurnal penelitian. Oke, ini level dari evidence base, level-level jurnal. Ternyata tidak semua jurnal itu bisa dipercaya. Dia punya level, punya tingkatan. Jadi secara garis besar itu ada 5 level dari evidence base. Yang paling bagus itu adalah ini, randomized control trial, atau yang metode penelitiannya eksperimen. Itu tuh jurnalnya yang paling bisa dipercaya. Kemudian yang kedua adalah studi cohort. Kemudian yang ketiga case control. Yang keempat adalah laporan kasus, dan yang paling rendah tingkat kepercayaan dari jurnalnya adalah pendapat para ahli atau pendapat guru besar atau pendapat profesor ya, karena dia udah guru besar, dia udah senior gitu ya, berpendapat misalnya mengenai suatu teori.
itu derajat kepercayaannya berdasarkan level evidence ini paling rendah, di nomor 5 dia. Yang paling tinggi itu adalah jurnal yang metode eksperimen atau dengan metode randomized control trial ini. Jadi hati-hati juga besok kalau seandainya ibu-ibu mencari jurnal, banyak hal yang harus diperhatikan. Coba lihat metode penelitiannya itu apa. Kalau metode penelitiannya seperti ini, ya udah, ini bisa kita gunakan sebagai sumber atau referensi untuk untuk penerapan dari klinis kita. Oke, selanjutnya kita lakukan penilaian kritis. Jadi yang pertama setelah kita rumuskan pertanyaan klinis, kita cari artikel ilmiahnya. Setelah kita dapat artikel ilmiahnya, kemudian kita lakukan penilaian kritis. Apakah bukti ini valid, importance, atau penting, atau applicability, atau bisa diterapkan. Nah, klinisi dituntut untuk berpikir kritis dan menilai kritis bukti atau melakukan critical appraisal. Nilai bukti itu dilihat dari jenis desainnya, jenis riset penelitiannya, dan kualitas pelaksanaan risetnya. Nah, jadi nilai bukti seperti yang level evidence tadi dikatakan nilainya tinggi apabila jenis risetnya itu yang RCT, control trial. Tapi nilai yang paling rendah adalah para pakar atau para ahli. Nah, penilaian kritis itu kita lakukan dengan menguji validitasnya, validity, kemudian apakah dia importance atau apakah penting, kemudian juga applicability, kemampuan penerapannya. Nah, ini yang biasanya disingkat dengan VIA. Kalau orang-orang untuk EBP biasanya udah tahu nih, udah tahu VIA itu apa gitu, validity, importance, dan applicability. Pertama kita lihat validity-nya. Nah, setiap artikel laporan riset perlu dinilai kritis tentang apakah kesimpulan yang ditarik itu benar dan tidak mengandung bias. Kemudian artikelnya itu apakah validitas atau kebenaran atau bukti yang diperoleh dari sebuah riset tergantung dari cara pemilihannya. Ya, baik itu dilihat dari subjek atau sampel dari penelitiannya, kemudian dilihat dari cara mengukur variabelnya, kemudian mengendalikan faktor ketiga yang disebut perancu, faktor co-founding factor biasanya. Nah, kemudian yang kedua, importance. Bukti yang disampaikan oleh suatu artikel tentang intervensi medis perlu dinilai apakah bisa nggak di pending bentar berisik mana Oke, kita lanjutkan ya ibu-ibu ya, maaf ya. Bukti yang disampaikan oleh suatu artikel tentang intervensi medis perlu dinilai apakah intervensi tersebut memberikan informasi diagnostik ataupun terapeutiknya yang substansial, yang cukup penting sehingga berguna untuk menegakkan diagnosis ataupun memilih terapi yang efektif. Kemudian, suatu tes diagnostik dipandang penting jika mampu mendiskriminasikan atau mampu membedakan pasien yang sakit dan orang yang tidak sakit dengan cukup substansial. Kemudian, suatu intervensi medis yang mampu secara substantif dan konsisten mengurangi risiko terjadinya hasil yang buruk atau bad outcome, atau meningkatkan probabilitas terjadinya hasil yang baik atau good outcome. Ini merupakan intervensi yang penting dan berguna untuk diberikan kepada pasien. Jadi, intervensi yang dinilai baik atau penting itu adalah intervensi yang bisa bad outcome-nya minim, kemudian good outcome-nya bisa ditingkatkan. Oke, selanjutnya applicability. Nah, bukti yang valid dan penting dari sebuah riset hanya berguna jika bisa diterapkan pada pasien di tempat praktek klinis ya. Applicability ini artinya apakah bisa kita terapkan di tempat kita. Ya, bukti yang valid atau jurnal yang valid itu yang bisa kita terapkan di tempat praktek kita. Kemudian bukti yang baik dari sebuah riset belum tentu bisa langsung disebarluaskan kepada praktek klinis.
Ini banyak faktor yang mempengaruhi, terutama dilihat dari karakteristik sampelnya mungkin, atau mungkin dilihat dari jenis penelitiannya atau metode penelitiannya. Kemudian, agar intervensi efektif ketika diterapkan pada populasi yang lebih luas, yang tidak hanya meliputi populasi sasaran, tapi juga populasi eksternal atau external population, maka intervensi tersebut harus menunjukkan efektivitas. Nah, efektivitas di sini adalah bukti tentang kemaknaan efek yang dihasilkan oleh suatu intervensi, baik secara klinis maupun statistik, sebagaimana ditunjukkan diterapkan pada dunia nyata. Jadi, intinya adalah jurnal yang dikatakan memiliki applicability-nya yang baik atau yang bisa diaplikasikan itu adalah jurnal yang memang bisa kita terapkan juga di tempat praktik kita. Nah, selanjutnya adalah menerapkan bukti-bukti kepada pasien. Ya, setelah kita nilai kritis jurnalnya, ternyata setelah kita nilai jurnalnya sesuai dengan permasalahan kita, sesuai dengan sampelnya mungkin kurang lebih mirip juga dengan sasaran pasien kita, kemudian kita terapkan bukti atau jurnal-jurnal penelitian tadi ke praktik kita. Nah, langkah IBM diawali dengan merumuskan pertanyaan klinis dengan struktur PICO. Tadi kita rumuskan pertanyaan klinis yang pertama ya, kita rumuskan pertanyaan klinis menggunakan komponen PICO, kemudian juga diakhiri dengan komponen PICO. Selain itu, penerapan bukti intervensi perlu mempertimbangkan kelayakan penerapan bukti di lingkungan praktik klinisnya. Kemudian, klinisi perlu memperhatikan kesesuaian karakteristik pasien yang digunakan dalam riset dan pasien yang dihadapi di tempat praktik klinis. Jadi maksudnya di sini, misalnya nih ada penelitian mengenai pemberian tablet FE tadi ya pada ibu hamil anemia. Misalnya kita cari jurnalnya, jurnal internasional gitu. Kemudian kita cari misalnya ada penelitian pemberian tablet FE di Amerika misalnya ada penelitian seperti itu. Kemudian kita juga mau menerapkan pemberian tablet FE. Kita lihat dulu apakah ibu hamil anemia di Amerika itu karakteristiknya sama dengan ibu hamil kita. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan kesesuaian karakteristiknya. Nah, tadi sesuai dengan yang dipaparkan yang tadi ya, untuk kita merumuskan pertanyaan klinis itu dimulai dengan PICO. Kemudian untuk kita menerapkan hasil penelitian yang telah kita cari, kita juga gunakan PICO. Ya, pasiennya apa? Nih ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan sebelum kita benar-benar menerapkan bukti klinis atau hasil penelitian tadi. Yang pertama kita lihat dulu, apakah pasien yang digunakan dalam penelitian memiliki karakteristik yang sama dengan pasien di tempat praktik. Kemudian apakah hasil intervensi yang akan diberikan sesuai dengan keinginan maupun kebutuhan pasien. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dampak psikologis, sosial, kultural pada pasien sebelumnya dalam menggunakan intervensi. Jadi kita harus benar-benar meyakinkan dulu. Kalau seandainya kita udah yakin dengan kondisi pasiennya, misalnya pasien dalam hasil penelitian itu karakteristiknya hampir-hampir mirip dengan pasien kita gitu. Kemudian hasil dari hasil penelitian itu bisa atau sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat intervensinya seperti apa. Pertanyaannya, apakah intervensi yang ada apakah intervensinya efektif atau valid? Intervensi yang ada itu valid dalam hasil penelitian. Kemudian, apakah intervensinya memberikan perbaikan klinis yang signifikan? Kemudian, apakah intervensinya memberikan hasil yang konsisten? Maksudnya kita telah lagi jurnalnya. Kita lihat jurnalnya. Jurnal seperti intervensi pemberian tablet FE tadi ya. Kita lihat intervensinya valid nggak? Kemudian intervensinya punya perbaikan klinis yang signifikan nggak terhadap hasil penelitian di jurnal? Kemudian, apakah intervensinya itu juga memberikan hasil yang konsisten? Nah, selanjutnya comparisonnya atau pembandingnya. Pertanyaannya, apakah terdapat kesesuaian antara pembanding atau alternatif yang digunakan oleh peneliti yang dihadapi klinisi pada pasien di tempat praktik? Apakah pembandingnya itu sesuai? Kemudian, apakah manfaat intervensinya lebih besar daripada mudarat yang diakibatkannya? Kemudian, apakah terdapat alternatif intervensi lainnya? Nah, ini benar-benar harus kita yakinkan ke diri kita. Kalau memang jurnalnya sesuai, oke, kita yakin. Kita lihat outcome-nya seperti apa.
Outcome-nya apakah hasil intervensi yang diharapkan pasien? Maksudnya hasil dari intervensi yang ada di jurnal itu benar-benar yang sesuai dengan harapan pasien. Kemudian, apakah hasil intervensi yang akan diberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasien yang sesungguhnya? Kemudian, apakah pasien memandang manfaat dari intervensi lebih penting daripada kerugian yang diakibatkannya? Jadi sebelum kita benar-benar menerapkan evidence base, kita harus bisa menjawab pertanyaan yang ini dengan yakin. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan efektivitas dari efisiensi. Jadi, pertama kita rumuskan pertanyaan klinis, kemudian kita cari bukti-bukti atau jurnal ilmiahnya, kemudian kita kritisi jurnalnya atau critical appraisal, kemudian yang keempat kita terapkan pada praktik klinis kita, kemudian setelah itu kita evaluasi. Setelah kita terapkan, kita evaluasi apakah dia efektif atau tidak. Nah, langkah ini penting untuk menilai dan mendokumentasikan dampak dari perubahan pelayanan berdasarkan EBP ya, dalam kualitas pelayanan kesehatan ataupun manfaatnya bagi pasien. Kemudian, evaluasi ini artinya menilai apakah perubahan yang terjadi saat mengimplementasikan atau melaksanakan hasil dari EBP di klinik sesuai dengan apa yang tertulis di artikel. Maksudnya kita udah lihat, misalnya contohnya tadi pemberian tablet FA ya, kita udah lihat nih, kita udah melakukan, kita udah terapkan ke pasien kita, kemudian kita lihat apakah hasil yang ada di pasien kita itu sesuai dengan jurnal yang kita acuan tadi, jurnal yang kita patokan tadi. Kemudian jika hasil tidak sesuai dengan artikel yang ada, nah kita lihat lagi apakah treatmentnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada di artikel. Ya kita gali lagi kenapa sih bisa tiba-tiba nggak bisa sama gitu. Misal pemberian tablet FP, harusnya di artikel hasilnya pemberian tablet FP kadar HB ibu hamil meningkat. Tapi tibanya kita melakukan pemberian tablet FE, ternyata kadar HB ibu hamil tidak meningkat atau tidak terjadi peningkatan. Nah, kemudian kita lihat lagi, mungkin treatment yang kita berikan belum sesuai dengan SOP artikel. Kemudian apakah pasien kita mirip dengan sampel penelitian atau mungkin karakteristik pasiennya yang berbeda dengan yang ada di artikel penelitian tersebut. Nah, ini ada lagi contoh kasus, tapi sebelum saya masuk ke contoh kasus, kira-kira bisa dipahami Ibu paparan saya mengenai langkah-langkah IBM? Itu udah 5 langkah ya? Ada yang ragu nggak Ibu-Ibu? Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini ada contoh kasus. Kalau Ibu-Ibu benar-benar paham nih, kita lihat ya contoh kasusnya. Ada masalahnya. Seorang klinisi ingin mengetahui apakah ada gunanya memberikan suplemen vitamin A sebagai terapi ajuvan atau terapi tambahan untuk mengurangi mortalitas dan beratnya perjalanan pneumonia pada anak. Nah, sekarang kita tentukan pikonya. Ayo, silakan Ibu-Ibu, kita tentukan pikonya. P-nya pasien. Kira-kira pasiennya siapa? Anak. Oke. Pasiennya adalah, P-nya adalah anak dengan pneumonia. Kemudian juga kita lihat manfaat terapinya. Kemudian intervensinya apa Ibu-Ibu? Vitamin A sebagai terapi ajuvan. Nah, kemudian C-nya comparison atau pembandingnya apa Ibu-Ibu? C-nya apa Ibu-Ibu? C-nya di sini adalah tanpa vitamin A sebagai terapi ajuvan. Dia kan pembanding nih. Pembanding itu dia harus setara. Kalau ini kita berikan terapi vitamin A, kemudian yang satu lagi kita tidak berikan tanpa vitamin A. Nah, kemudian outcome yang diharapkan adalah mortalitas ataupun beratnya penyakit atau durasi rawat inapnya. Gitu ya. Nah, sekarang coba rumuskan pertanyaan klinisnya. Kira-kira apa? Ini ada masalah nih.
Klinisi ingin mengetahui apakah ada gunanya memberikan suplemen vitamin A sebagai terapi adjuvan untuk mengurangi mortalitas dan beratnya perjalanan pneumonia pada anak. Kira-kira pertanyaan klinisnya apa, Ibu-Ibu? Ya, itu siapa ya, Ibu yang ngomong aku kali ya? Oke, kita lihat pertanyaan klinisnya. Oh iya, oke Bu Wila, terima kasih. Kita lihat nih pertanyaan klinisnya. Pada anak dengan pneumonia, apakah pemberian suplemen vitamin A sebagai terapi adjuvan efektif untuk mengurangi mortalitas dan beratnya perjalanan penyakit? Nah, ini pertanyaan klinisnya. Kira-kira seperti itu kita melakukan melakukan perumusan pertanyaan klinis. Jadi kita lihat dulu. Jadi kita ada masalah nih, permasalahan, kemudian kita rumuskan pikonya, kemudian kita rumuskan pertanyaan klinisnya. Nah, kira-kira seperti itu Ibu-Ibu. Sebenarnya ini gampang sih, nggak terlalu berat banget. Oke, ini akhir slide saya. Terima kasih.